Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Iib Syarifuddin, dan saya di sini tidak hanya sendiri, ditemani oleh dua narasumber dari dua generasi. Ada generasi Gen Z dan generasi milenial. Wih, tepuk tangan dulu dong. Saya perkenalkan di sini ada generasi milenial, ada Ibu Titi. Ibu, gimana Bu? Sehat Bu? Oh. Alhamdulillah sehat. Dari generasi Gen Z ada Saudara Padil. Bro Padil gimana nih? Sehat nih? Kini di sini kita bincang-bincang terlebih dahulu aja mengenal dari dua generasi ini. Gimana Bu? Kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Saya merasa bangga ini disebut sebagai generasi milenial. Wih, hebat dong. Berarti diakui ya semangat mudanya. Wih, ya dong. Terima kasih Mas Iib. Ya. Dari generasi Gen Z gimana nih? Kabarnya. Baik, Pak. Oh baik. Ngomong-ngomong ke aktivitas hari ini apa ya Bu? Kalau aktivitas hari ini seperti biasa, nguli. Oh nguli. Nguli. Iya. Mencari ilmu lah gitu. Kebiasaan sehari-harinya gitu. Kalau sehari-harinya biasa berkumpul dengan anak-anak usia 9-10 tahun, atau bahasa kerennya mendidik generasi bangsa. Wih. Oh jadi si Ibu jadi guru nih ya. Wih. Di mana nih Bu gurunya nih? Kalau boleh tahu nih ya. Sahabat Patriotika kalau boleh tahu nih, ada generasi milenial dari seorang guru ngajar berarti ya Bu, ngajar di sekolah negeri apa swasta Bu? Sekolah swasta kebetulan. Oh alhamdulillah ya berarti ya. Menyalurkan kemampuan dan cita-cita saya dulu waktu kecil. Berarti kesampaian, karena saya dulu ketika ditanya mau jadi apa, langsung tuh saya jawab jadi guru gitu. Dan alhamdulillah kesampaian ya Bu. Kesampaian cita-citanya. Dari Saudara Padil nih, Bro Padil, aktivitas sehari-harinya? Sekarang ini lagi kuliah kan? Oh, kuliah. Setelah kuliah? Setelah kuliah, saya membantu orang tua untuk berdagang. Oh, berdagang. Ngomong-ngomong, Saudara sehari-harinya part-time ya? Part-time. Iya. Di mana tuh? Di kopi. Oh, jangan hanya kerja tapi kuliah pun bisa gitu ya. Menunjukkan kepada anak muda bahwa tidak hanya kuliah tapi gitu. Jadi lebih baik sambil bekerja sambil iya. Saya mengundang dari dua generasi milenial dan generasi Gen Z. Saya mau bertanya-tanya saja tentang tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab itu menurut generasi milenial itu seperti apa Bu? Menurut saya, ini menurut pendapat saya ya. Jadi kalau tadi Mas Iib menyebut saya sebagai generasi milenial, bukan berarti pendapat saya ini adalah pendapat seluruh generasi milenial. Iya. Pendapat saya aja. Pribadi ya, secara pribadi. Baik, negara berkemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah sila kedua dari Pancasila ya. Iya benar. Jadi kalau menurut saya negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab adalah negara yang sudah menjalankan ciri khas bangsanya, sebagaimana Pancasila itu adalah dituangkan atau dilahirkan oleh pendiri bangsa ini. Jadi negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab adalah negara yang sesuai dengan cita-cita bangsanya gitu. Jadi di dalamnya sudah insya Allah menurut saya sudah menjalankan butir-butir dari pelaksanaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya apa saja tuh, saling menghargai, saling menghormati, karena kan negara Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agamanya pun gitu. Jadi ini ada saling menghargai dan saling menghormati keberagaman yang ada di Indonesia.
Seperti itu. Menghargai pendapat jadi ya Bu. Dari Mas Fadil, dari si Bro Fadil nih, dari generasi Gen Z apa sama apa gimana? Dari generasi Z itu kan hal-hal yang paling simpel ya. Negara, kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada dua konsep ya. Iya. Manusia Konsep yang apa adil tuh? Dan beradab. Oke. Ya, manusia adil itu yaitu manusia yang bersikap sikapnya sikap norma yang suatu tindakan itu mengadili orang lain dengan seadil-adilnya. Sedangkan manusia yang beradab itu manusia yang memanusiakan orang lain. Ya, berarti mempunyai tingkah laku ya. Karakter. Ya. Yang harus menjunjung apa namanya kayak ya, jadi kita harus dilindungi oleh negara ya kan. Kalau gak dilindungi gimana? Gak ada negara dong kalau kayak gitu ya kan. Berarti sikap positif kita sebagai generasi milenial seperti apa itu Bu? Yang mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Sudah terjawab oleh Anda pertanyaannya ya. Sikap positif apa ya? Berarti sikap-sikap yang mencerminkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Nah, sikap-sikapnya apa saja ya? Yang paling besar adalah menghargai dan menghormati keberagaman atau hal yang nggak sesuai dengan yang kita punya gitu. Misalnya kan suku beda. Saya misalnya suku Jawa Sunda campuran. Nah, ketika saya bertetangga atau berteman atau mempunyai komunitas yang sukunya beda dengan saya harus menghormati suku yang berbeda itu. Nah, itu sikap positifnya, saling menghargai dan saling menghormati. Begitu kalau menurut saya. Berarti hak sebuah warga negara itu seperti apa nih? Nah, kalau hak warga negara itu banyak ya sebenarnya. Hak warga negara misalnya. Hak apa nih? Ada yang boleh, siapa aja nih yang menyampaikan pendapatnya? Silakan. Boleh. Tentang apa tuh? Banyak. Hak itu hak untuk hidup layak sebagai masyarakat di suatu negara. Terus hak berpendapat, kebebasan berpendapat. Hak itu banyak, luas banget. Saya tambahkan boleh ya? Boleh. Hak memeluk agama yang diyakini, gitu kan. Hak mendapatkan pekerjaan yang layak, gitu. Hak untuk berpendapat apalagi, gitu kan. Apalagi Iya, karena sekarang demokrasi, iya, gitu ya. mau era politik nih. Iya. Jadi harus kebebasan berpendapat dan menghargai pendapat orang gitu ya kan. Jangan memaksakan kehendak. Iya. Itu termasuk hak-hak warga negara. Dari segi kewajibannya sebagai warga negara itu contohnya seperti apa nih Bu? Kalau kewajibannya, nah berarti ada hubungannya kewajiban dengan hak ya. Iya. Seharusnya memang kewajiban dulu ya, baru hak. Ya. Kan? Kita menjalankan kewajiban dulu, baru hak yang akan kita terima. Kewajibannya apa? Misalnya dalam hal membela negara. Waduh. Mempertahankan negara. Contohnya seperti apa nih Bu? Seperti yang ada di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang warga negara wajib ikut serta dalam membela negara. Membela negara dalam hal apa? Bukan berarti kita ikut berperang gitu ya. Misalnya kan saya perempuan, bukan berarti harus ikut berperang ketika ada kondisi negara kita dalam keadaan tidak stabil atau tidak aman gitu. Bisa saja ikut membela negara ini kalau di luar negeri itu yang saya ketahui ada semacam wajib militer gitu ya. Ya, kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia sendiri kan mungkin dari bayar pajak kali ya kewajibannya ya. Bisa. Bayar pajak. Bisa mungkin. Bayar pajak terus. Bisa. Bener kan? Jangan terlalu tegang. Santai aja, santai. Adil. Apa Adil menurut Adil? Saya tuh hak dan kewajiban itu yang didulukan itu kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban. Ya. Kewajiban sebagai warga negara itu seperti apa nih? Misalnya kita kerja ya. Iya. Kerja itu kita harus mendahulukan kewajiban dulu untuk bekerja baru mendapatkan hak Gaji. tersebut. Iya, Dan gaji. berarti antara hak dan kewajiban itu saling
selaras ya. Jadi tidak ada, harus mendahulukan kewajiban baru kita dapat haknya. berarti tidak ada kesenjangan sosial dong namanya. Jadi harus saling gitu. ya. Idealnya seperti Iya. itu. Terus tentang banyak kan kasus tentang pelanggaran HAM. Faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran HAM itu apa aja ya? Kalau menurut saya penegakan hukum yang tidak tegas gitu, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan pada rambu-rambunya, sehingga banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia ya, terutama di bidang misalnya ya yang sangat sering terdengar itu adalah pelanggaran hak asasi manusia di bidang ketenaga kerjaan misalnya. Wih. Ya, itu. Jadi contohnya kayak upah buruh kali ya. Banyak banget yang ya memending ya kan, perusahaan memending hak-hak buruh, terus jadi hak cuti dia dipotong ya kan, tentang ya itu mungkin hukum yang harus ditegakkan kembali oleh pemerintah supaya sejalan dan buruhnya sejahtera gitu ya kan, tidak kayak monoton gitu ya kalau istilahnya ya. Ternyata Anda bisa juga jadi narasumber ini. Iya. Kebetulan saya belajar Bu, belajar podcast ya, banyak podcast kan, lihat-lihat jadi presenter kayak begini ya, gitu. Tapi memang presenter itu wawasannya harus luas. Iya, bukan luas lagi. Dari HAM kan banyak banget nih sekarang juga yang isu-isu sekarang itu loh, yang Palestina gitu. Ya saya nggak bisa ngomongnya Palestina gitu. Palestina. Oh Palestina ngomongnya gitu. Saya nggak bisa ngomongnya Palestine gitu. Oh, so Inggris dikit lah. Iya. Jadi menurut yang sekarang digaungkan itu tentang kemanusiaan dan ada sisi lain juga katanya tentang boykot gitu. Apakah itu ada hubungannya sama negara kita? Mudah-mudahan saja ini tidak melenceng dari materi kita ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kita bahas, memang seru ya. Iya. Tentang kemanusiaan nih contohnya ya. Yang Anda tanyakan tadi tentang boykot ya. Iya. Apakah ada hubungannya gitu? Memang menurut seorang ahli, ketika tindakan boykot ini, jadi tindakan boykot ini adalah salah satu usaha untuk menekan boleh sebut negaranya ya, untuk menekan Israel agar bahasanya loh. agar tidak lagi melakukan pemboman di tempat-tempat umum yang dimana di situ banyak terdapat anak-anak dan perempuan yang tidak berdosa, yang banyak jadi korban gitu. Banyak anak kecil yang kehilangan orang tuanya gitu kan. Jadi salah satu tindakan yang paling bisa menekan si Israel ini adalah dengan memboikot semua produk-produknya mereka gitu. Dan memang sudah terbukti ada beberapa kali seharusnya pemboikotan gitu. Pemboikotan ini sudah terbukti berpengaruh terhadap mereka, karena ketika mereka ingin melancarkan serangan untuk membom lagi tempat pemukiman umum gitu, tapi karena ditekan dengan boikot mereka tidak jadi gitu, karena boikot ini merupakan ancaman yang luar biasa juga buat mereka gitu, karena kalau disuruh mereka untuk udahlah berhentilah, nggak usah membom lagi, nggak kena gitu kan. Jadi memang harus tindakan seperti ini, dan kita sepertinya memang harus mendukung gitu, karena kan kita sebagai negara warga negara negara yang mayoritas Muslim terbesar gitu. Memang ya mudah-mudahan saja perang yang sekarang terjadi itu nggak ada hubungannya dengan agama, karena kan ini memang
bukan hanya Islam Ya. yang jadi korban, tapi di situ juga banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen yang jadi korbannya. Jadi ini bukan perang antar agama, tapi memang murni perang kemanusiaan, yang mana yang jadi penjahat perangnya adalah si Israel ini. Gitu. Jadi penegakan di Indonesia ini menurut Ibu sudah apa ya namanya kokoh gitu ya? Apa atau belum gitu? Dari generasi Gen Z gimana nih? Gimana nih? Menurut saya sih belum. Belumnya gimana nih? Karena cuma memperjuangkan doang untuk tidak membantu gitu. Membantu apa nih? Ini membantu apa? Negara Palestina untuk Karena negara kita sendiri aja masih ibaratnya kayak masih kurang dari penegakan hak asasi, dari hukum, dari ketenaga kerjaan juga ya kan banyak banget yang namanya kekurangan, masih kurang gitu. Ya kan? Masih kurang banget gitu ya kan. Terus Boleh menambahkan sedikit? apa nih? Boleh nih Bu. Sangat seru nih kali ini. Kalau yang Anda tanyakan tadi apakah Penegakan hukum dan di negara yang berkemanusiaan yang adil dan beradab Iya. ini sudah sempurna gitu Iya, kali ya iya. gitu. Maksudnya sudah berjalan dengan baik kan Indonesia. Kalau menurut saya sih ya memang belum gitu, memang belum. Makanya perlu usaha dari kita semua, dari lapisan masyarakat juga untuk menimbulkan sikap-sikap positif yang ada di dalam negara berkemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Masih belum semuanya, masih belum 100% lah gitu. dari contoh tadi yang harus perlu ditegakkan lebih tentang hak asasi manusia itu apa Bu? Ya hukumnya harus jelas, sanksinya juga harus jelas. Jangan seperti idiom yang selama ini ada, yaitu hukum itu tumpul ke Atas, tumpul ke atas, tumpul ke bawah, tajam ke atas. ke bawah, tumpul ke atas. Ya itu maksud saya peribahasanya. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan seperti itu gitu. Jadi jangan hanya masyarakat biasa saja yang terkena hukum gitu kan. Jadi usahakan hukum itu memang berlaku seadil-adilnya buat seluruh rakyat Indonesia gitu. Jangan tebang pilih lah. Ya jangan pilih kasih, mentang-mentang ada duit baru ditegakin gitu ya kan. Kan kadang pengacara juga ngomongnya apa? Saya membela yang bayar gitu, bukan membela yang benar tapi membela yang bayar gitu. Jadi kalau yang bayarnya banyak terus tapi dia salah, ya dibelain sama si pengacaranya gitu. Banyaknya kayak gitu sih Bu ya. Ya itu makanya berarti kan memang belum adil. Kok Anda banyak nanya ya? Ini lagi Dari siapa itu pertanyaannya? banyak nih dari saudara-saudara kita, dari YouTuber. Ada yang nanya ya, banyak banget tuh. Tim kreatif juga sampai bingung milihnya mau yang mana kreatif. Kreatif sampai bingung pilih pertanyaan buat dari pertanyaan buat hari ini gitu. Banyak banget. Dari segi manusia berarti ya hukum belum tegak. Belum 100-nya gitu kan, belum 100-nya. Dengan baik gitu. Berarti untuk pemerintah supaya hukum itu ditegakkan, biar tidak tumpang. Merata ke semua. Iya. Gitu. Dari yang dari yang miskin, maaf ya, dari yang kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Oke. Kan ada beberapa kali kita dengar berita gitu, misalnya ada seorang nenek yang hanya untuk makan saja dia harus mencuri singkong Ya, di ada kebun tuh. tetangganya, itu Dihukum. langsung dimasukkan ke penjara gitu. Dan hukumannya itu kalau nggak salah lebih lama ya, lebih ketimbang lama koruptor. Koruptor kan lebih banyak ya, banyak banget. Iya, mana di dalam selnya ada TV lah, ada AC lah, waduh kasur, enak banget kayak di hotel bintang 5 tuh. Tinggal ngangon aja tuh, ngangon kambing sekalian tuh. Tambahin di situ ya.
Terus ada pertanyaan lagi tentang banyak nih ya. Sekarang kan banyak guru-guru nih, terutama dari ibu nih generasi milenial. Kan banyak sekali guru yang istilahnya murid yang apa yang namanya ya? Murid yang Kayak salah gitu. iya, muridnya tuh kayak yang Dia nggak terima. nggak terima itu gimana tuh Bu? Kalau ibu nih sebagai apa ya? Guru ya pengalaman lebih banyak ya kan? Gimana Bu menyikapi itu gitu? Ya memang sebagai seorang pendidik kita memang harus berhati-hati dalam bersikap, bertutur kata gitu ya kepada peserta didik kita karena jangankan tindakan secara fisik, omongan lisan kita saja kepada si anak itu bisa akan dia ingat sampai dia besar nanti gitu. Saya pengalaman nih. Pengalaman apa nih, Bu? Sekarang murid saya itu sudah bekerja di Peruri. Peruri itu tuh Pencetakan uang. PNS dong. Ya. Ya. Gimana tuh Bu? Ceritanya kita dengerin cerita Ibu gimana nih? Ketemu lagi dengan saya itu waktu saya baru pulang dari sekolah, naik motor, dia naik mobil. Wih. Ya, dia naik mobil. Terus ketika jalan gitu dia berhentikan saya gitu. Dia berhenti di depan nih. Mau nggak mau kan saya harus mengurangi kecepatan motor saya. Saya berhenti juga. Saya nggak tahu siapa sih ini orang gitu. Ketika orang itu keluar, saya apa ini? Tapi wajahnya menurut saya familiar, cuma saya lupa namanya gitu. Ketika dia salaman sama saya, ya saya ulurkan tangan. Yeah. Salaman, Ibu maaf, Ibu masih kenal nggak dengan saya gitu? Siapa ya gitu? Wajah kamu pernah lihat gitu, tapi nama lupa gitu. Dia sebut saya Dida Bu, Dida itu. Oh cewek ternyata. Perempuan, laki-laki. Oh laki-laki. Dida Prabowo. Oh Dida, namanya dikira saya cewek. Bukan Dida Prabowo. Saya mengajar dia itu ketika dia SMP kelas 1. Kelas 7 lah waktu itu ya, kelas 7. Berarti udah lama sekali karena dia sekarang udah Berarti sempat SMP juga ya Bu? Saya ngajar ya. Wah, lama juga ternyata Ibu ya. Ibu mau kemana gitu? Ibu mau pulang kan baru pulang sekolah gitu. Ibu terima kasih ya gitu dia sebut ya. Ibu terima kasih ya. Terima kasih apa gitu? Ibu gak ngasih apa-apa ke kamu gitu. Karena ibu saya alhamdulillah jadi bisa seperti ini, dia bilang gitu. Kenapa emang ibu pernah melakukan apa sama kamu gitu? Karena ucapan ibu dulu gitu. Ibu bilang kan ke saya, nggak ada orang yang bodoh, yang ada itu orang yang malas. Dia malas, makanya dia bisa jadi bodoh yang kamu bilang itu gitu. Terus tidak ada orang yang pintar, yang ada adalah orang yang rajin gitu. Nah karena dia pintar, karena dia rajin, makanya dia bisa jadi pintar gitu. Nah itu Bu, itu saya ingat terus. Memang awal-awalnya saya tuh termasuk orang yang malas katanya. Kalau disuruh belajar itu malas banget Bu, kayaknya nggak ada kemauan. Tapi pas ibu bilang begitu, kok saya iya bener ya, nggak ada orang yang nggak ada orang yang bodoh. Tapi dia bisa bodoh itu karena dia malas gitu. Jadi saya rubah itu dan ya alhamdulillah memang saya lihat dari penampilannya lah kan gitu kelihatan bahwa ya mungkin kehidupannya lebih baik gitu. Nah itu yang pengalaman saya lah. Berarti masukkan ke negara kemanusiaan yang adil dan beradab itu ya kan. Jadi adab itu emang harus iya dari kepintaran. Saya ya dari saya pernah lihat cerita tuh dari TikTok tuh pernah saya lihat ada seorang guru yang lebih bukan mementingkan ya, jadi kayak lebih peduli, murid lebih peduli kepada guru yang bodoh daripada murid yang pintar ya. Benar nggak itu Bu, pepatah itu? Jadi murid lebih berbakti kepada guru yang istilahnya gimana ya? Saya juga bingung dah. Guru yang bodoh. Enggak, murid. Maksudnya murid yang istilahnya tanda kurang pintar.
Iya. Lebih diperhatikan ketimbang orang yang pintar. Apa benar itu nggak Bu? Ya, kalau saya nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Saya insya Allah akan berlaku adil. Saya insya Allah akan berlaku adil gitu kepada murid-murid saya, karena ya tadi yang saya bilang, sebagai seorang guru tuh kita harus hati-hati dalam ucapan, tutur kata, dan juga tindakan. Jangan main asal pukul, jangan main asal cubit. Memang beda dengan ketika saya dulu sekolah. Dulu saya nggak hafal perkalian, sama guru itu pakai penggaris panjang, kopak gitu. Iya. Oh, terus saya cerita sama orang tua saya, Bu, tadi aku di sekolah dipukul sama guru aku. Kenapa? Kata, karena aku nggak hafal perkalian gitu. Oh, Bu, di yang mana yang dipukul? Ini dari tangan kanan, telapak tangan gini. Kan disuruh begini, kopak. Iya. Nah, terus sorenya pulang setelah saya istirahat, tidur gitu, sholat, habis asar gitu, saya ingat banget jam 3:30 disuruh duduk sama orang tua saya. Kamu duduk situ. Nah, perkaliannya hafalin lagi. Bener nggak hafal lagi pas perkalian keempat. Dikelepak lagi. Jadi di sekolah malah nambah ya. Iya. Di rumah ditambah lagi, dikelepak gitu. Tapi alhamdulillah, karena kelepakannya itulah saya jadi harus hafal. Saya nggak mau kena sabet lagi, dulu namanya disabet gitu ya. Saya nggak mau disabet lagi ya. Jadi alhamdulillah lancar. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa begitu. Saya juga sedang mengajarkan anak-anak hafal perkalian ya, karena kalian itu basicnya untuk pembagian, terus nanti soal cerita ketemu perkalian itu ada di perkaliannya, harus hafal gitu. Iya Bu, ngomong iya Bu doang. Tapi ketika tidak hafal, saya nggak bisa main pukul aja gitu. Caranya gimana? Pulang barisan laki-laki dengan barisan perempuan, saya bilang gitu. Yang hafal perkalian boleh pulang. Nah, jadi ketika hafal perkalian pulang. Berarti istilahnya harus sadar diri kitanya juga ya. Kita sebagai orang tua juga harus mendidik, jangan dimanjain seorang anak tersebut ya kan. Jadi jangan kayak kayak diem aja, jangan kayak ya udah kamu belajar aja gitu ya kan. Kita juga harus diperhatiin belajarnya kayak gimana gitu. Ini panjang lebar mulu, diminum dulu dong airnya nih. Boleh. Ini airnya biasalah dari kampus tercinta kita, Sasmita. Namanya Tirta. Iya, namanya Tirta Sasmita nih namanya. Ini hanya ada di Universitas Pamulang saja, tidak ada di universitas lain. Jadi kalian kalau mau beli di Universitas Pamulang tentunya. Oke, silakan diminum Bu. Ya, diminum aja nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini dari tim kreatif juga terima kasih udah membantu kita sebagai. Berarti mahasiswa di Universitas Pamulang sudah menjalankan entrepreneurship ya. Apa tuh Bu? Saya nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti tuh. Saya belum tahu tuh. Itu adalah usaha untuk UMKM gitu ya maksudnya. Wah, iya benar. Ya, gitu. Jadi emang dia bisnis sambil bisnis. Kalau buah-buahan ini Unpam juga? Oh, ini dari tim kreatif. Tim kreatif terima kasih sudah membantu podcast saya, dan dari ini udah sudah meluangkan waktunya kepada Ibu sama Padil untuk podcast ini. Diundang sama tim kreatif jauh-jauh dari mana ini Bu? Saya lupa nanya daerah lagi. Ibu dari mana nih? Saya emang gak jauh-jauh amat. Dari mana? Sini aja Reni. Dari Tangsel ya. Oh, Reni Jaya. Kalau dari saudara Fadil nih dari mana nih? Jauh, sama doang kota Tangerang. Oh, kota Tangerang jauh juga lumayan lah. Ya kalau naik motor tetap aja capek. Saya juga kalau dari kota juga capek banget. Apalagi kalau naik motor tuh curhat jadinya ya. Capek banget, udah mah belum hujan, kalau hujan kehujanan, kalau panas ya kepanasan, belum macet ya. Macet sekarang mah banyak banget macet ya. Di mana-mana macet, di sini macet. Itu karena Polusi jumlah juga. Kendaraan. Iya. Jumlah kendaraan
lebih banyak daripada jalannya. Polusi juga kan menimbulkan polusi ya. Sama tadi kayak kita ngebahas polusi. Ya. Polusi lagi. Dari Saudara Fadil nih, menurut pendapat Anda deh, sebagai warga negara, apakah sudah terpenuhi menurut Anda nih? Kewajiban. Menurut Anda aja gitu. Terpenuhi mungkin hak kali. Iya. Bukan kewajiban. Haknya. Sebagai kan generasi Gen Z tuh kan yang baru keluar lulus baru kemarin gitu. Apakah susah mendapatkan kerja atau gimana gitu? Menurut saya sih hak saya nih Sebagai warga negara tidak terpenuhi karena sulit untuk mencari pekerjaan. Karena Hmm. bagi kalah akan orang dalam dan yang memiliki pengalaman yang cukup luas. Tapi pengalaman itu setahu saya nggak juga ya, harus mah yang penting mah Ya memang ada yang enggak gitu ya. butuh orang dalam. Ya itu maksud saya itu paling utama paling itu tuh. Kalau ada orang dalam cepet gitu ya kan, tentang kayak ke HRD langsung besok interview, udah besok lu kerja gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu ya kan. Susah, sama saya dulu juga susah nyari kerja. Terus sebagai yang baru lulus nih, tentang masuk universitas apa gimana gitu? Menurut pendapat saudara, apakah bagus atau tidak? Enggak, bukan jadi kayak masuk negeri susah atau gimana gitu? Saingan untuk masuk negeri itu banyak. Dari seluruh Indonesia itu berjuang untuk masuk PTN karena seleksinya itu sangat sulit. Nah, gitu doang. Susah berarti. Sulit banget. Sulitnya dari tesnya atau apa? Tesnya, dan ada juga keterampilan apa tuh sentek gitu. Harus terpenuhi ya. Rata-rata nilainya itu 80. Per mata kuliah, saya lupa, maaf, per mata pelajaran. Berarti ngambilnya saintek berarti IPA dong ya. 8. Wah, Minimal 8. minimal itu. Berarti kalau nggak 8 semua gitu nggak masuk ya. Gimana kalau orang itu pasti ada aja ya kan yang pinter dan bukan joki jadi hoki. Iya. Iya, terjun hoki ya. Terus ada lagi pertanyaan tentang upaya masyarakat sebagai ibu masyarakat itu. Upaya penegakan HAM itu pengennya seperti apa gitu? Hak asasi manusia. Iya. Ya sesuai dengan koridor dan hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Karena hak asasi manusia itu sesuai dengan pengertiannya adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang semenjak dia lahir sampai nanti dia tutup mata. Jadi dia punya hak asasi itu. Nah, jadi memang harus dipenuhi dan cara pemenuhannya harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku gitu. Menurut saya. Kalau menurut saudara Fadil gimana nih? Hak itu apa nih? Pertanyaannya Partisipasi upaya melindungi HAM sebagai masyarakat. kayaknya yaitu untuk edukasi, membantu pemerintahan seperti instalasi kelurahan tuh mengedukasi kepada warga Masyarakat ya. pentingnya perlindungan HAM. Upaya penegakan HAM tuh kayak seperti apa gitu ya. Jadi si pemerintah juga harus mengedukasi juga masyarakat supaya biar tidak ketinggalan zaman juga, ketinggalan ya. Jadi menurut Fadil tuh HAM itu harus direalisasikan kepada masyarakat juga, dan masyarakat harus berpartisipasi juga dan mau untuk mendengarkan kayak musyawarah, terus apa kayak ikut debat kalau gak seminar gitu ya di masyarakat gitu.
Jadi sahabat Patriotika, upaya hak asasi dan negara kemanusiaan yang adil dan beradab itu tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu harus seiring dengan hak dan kewajiban, tidak hanya hak lalu kewajiban. Kalau enggak kewajiban dulu baru hak. Tetapi itu harus sejalan dengan ketentuan undang-undang yang ada di Indonesia, dan kita sebagai warga Indonesia harus mengikuti kewajiban dan hak sebagai warga negara. Itu sahabat Patriotika, terima kasih atas waktunya Ibu Titi dan Mas Padil nih. Ya, terima kasih Mas. Ya. Kami sudah diundang di Ya. podcastnya. Untuk podcast kali ini, jangan lupa sahabat Patriotika subscribe channel YouTube Patriotika Entertainment ya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa rakyat miskin kota